kita semua Bu. Kelihatan merahnya karena pakai jilbab biru. Kalau pakai jilbab hitam lebih kelihatan lagi. Iya, betul. Dari ibu majelis taklim mantul. Mana tangannya dulu dong. Yang penting kita harus terima lagi kalau Ustaz Gaul bersama Ustaz Rizkan Sejal. Yang pasti berarti kita akan berikan tausiah buat ibu-ibu. Nah, nanti ada segmen juga Ustaz, kita akan kasih ibu-ibu di sini hadiah berupa sarung gajah dulu. Jadi dua penanya nanti akan kita kasih hadiah dari sarung gajah dulu ya. Bu, konsep sarung gajah dulu tahu kan tadi ya? Sarung gajah dulu. Kreasi Indonesia. Siapa kami pertanyaan tahapan dan yang kedua adalah tema. Ya, nah bisa dari rumah. Ustaz, ternyata ada persembahan yang diberikan oleh ibu-ibu yang saya jadi taklim dan Hakul Yakin. Hakul Yakin, Masya Allah. Jadi, buat pemirsa di mana saya kita sambut diri dia sikit salawat dari ibu-ibu yang taklim Hakul Yakin. Silakan Bu. Kayu dengan raja. Bagus suaranya apa kalau bapak tidak bersyukur ya ini semua suami bersyukur nanti pulang ke rumah baju dalam masing-masing ya ada suami kita sendiri nanti ada terpakai. Oke ibu-ibu untuk hari ini Ustaz Rizal kata usia nanti akan kita kasih tahu tema Ustaz ya agar ibu-ibu penasaran semua kita berikan dulu Ustaz ya. Jadi waktu bisa di rumah dan kemana-mana tetap di Ustaz bersama. Satu kali dulu. Kreasi Indonesia. Coba lagi bisa sekali bersama. Satu kali dulu. Kreasi Indonesia. Dan masih bersama ibu-ibu jadi dari Majelis Taklim Hakul. Yang
Jadi tadi sebentar makan dulu, balik ke listrik. Ya. Oke, nah untuk hari ini kita ada tausiah dari Ustaz Syar, nanti akan diberikan buat Ibu Majelis Taklim. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk follow Instagram dan Sarmaya dulu. Nah itu @gajadulu_id Ibu ya. Nanti kalau mau lihat produk terbaru Sarmaya dulu, boleh di situ ya, boleh di Instagramnya. Jadi Ibu yang punya Instagram silakan untuk follow Instagram dan Sarmaya dulu ya. Nah, tema kita untuk hari ini Ibu yang tadi mau saya dari rumah tahu mau tahu apa? Mau tahu? Kejadian suara tak perlu jadi kita masuk di tangan aja. Mau? Ini adalah tema yang luar biasa. Kisah inspiratif tukang kayu dan raja. Mau dengar tausiahnya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu Majelis Taklim Hakul Yakin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, di mana pada sore hari ini kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat dari Allah. Nikmat yang kita tidak mampu menghitung nikmat dari Allah. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran pada surah Ar-Rahman. Ini kurang lebih terulang sebanyak 33 kali di dalam surah Ar-Rahman, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Begitu banyaknya nikmatnya Allah sampai Allah berfirman, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Bu, sehat? Bagaimana utang cicilan lunas? Oh begitu. Masya Allah, luar biasa ibu-ibu kita, orang tua kita, Masya Allah begitu bercahaya. Ini cahaya keimanan yang masuk di dalam relung hati mereka. Amin. Saya tidak tahu apakah cahaya lampu atau cahaya Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Mudah-mudahan insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi Masya Allah luar biasa salawatnya. Mudah-mudahan dengan salawat itulah yang akan memberikan kita kelak syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Ibu, tadi saya tidak janjian sama Pak Imam bilang pakai baju begini majelis taklim warna ini. Ternyata kita memang janjian. Saya pakai baju putih, Bu. Ini bajunya sama. Iya, sejantung, bukan sehati. Sama. Ibu baju gamis muslimah, ini juga muslimah dari Gajah Duduk. Iya. Masya Allah. Ibu, pembahasan hari ini adalah kisah inspiratif. Kisah tentang si tukang kayu dan sang raja.
sang raja yang memiliki kekuasaan, kehebatan. Apapun yang ia lakukan boleh saja ya ibu, karena raja. Lalu kemudian sang raja ini hendak menghukum si tukang kayu tanpa alasan yang jelas. Sebelum hukuman mati itu jatuh kepada si tukang kayu ini mengetahui dirinya akan dihukum mati esok oleh sang raja. Lalu kemudian si tukang kayu ini pulang ke rumahnya. Ia pulang dalam keadaan sedih, dalam keadaan letih, lesu, lemas. Lalu kemudian di malam harinya ia sulit memejamkan mata. Jangankan tidur, memejamkan mata saja ia sulit, Pak. Mengapa? Karena besok ia akan dihukum mati oleh sang raja yang memiliki kekuasaan dan kerajaan. Lalu kemudian datang istrinya. Lalu istrinya berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, tidurlah engkau sebagaimana tidurmu di malam-malam sebelumnya. Allah hanya satu, sementara pintu terhadap persoalan hidup yang kita hadapi begitu banyak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Mendengarkan kalimat ini, si tukang kayu itu tertidur pulas sampai ia terbangun di pagi harinya ketika dia mendengarkan suara ketukan pintu dari sang pengawal raja. Lalu si tukang kayu ini bangun menatap wajah istrinya dengan penyesalan. Kenapa saya percaya perkataan istriku? Harusnya saya lari keluar dari rumah, lari dari masalah ini. Kemudian si tukang kayu itu keluar membuka pintu rumahnya. Lalu ia sodorkan kedua tangannya untuk diikat oleh sang pengawal raja. Sang pengawal raja ini heran, kaget. Tak bangkai. Iya, tak bangkai cemburu. Tapi tidak tak bangkai cipuru. Iya. Kaget, Pak Bu, ini pengawal raja. Lalu pengawal raja itu berkata kepada si tukang kayu, "Wahai si tukang kayu, kami datang ke sini untuk menyuruhmu, memerintahkanmu untuk membuat peti mati untuk sang raja, karena sang raja tadi malam telah wafat." Disuruh. Mana mati orang ya. Jadi ketika mendengarkan kalimat ini, sang tukang kayu itu tersenyum lalu menatap kembali wajah istrinya, pertanda permohonan maafnya kepada istrinya. Dari kisah ini kita bisa mengambil 4 pelajaran di dalamnya. Ibu, kenapa begini Ibu? Harusnya kan 4 pelajaran. 4, karena mau kasih lihat cincinku. Ya, tahu memang. Ya. Jadi 4. Yang pertama adalah balasan kebahagiaan bagi orang-orang yang senantiasa menggantungkan segala persoalan hidupnya itu hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, kehebatan dan kekuasaan itu hanyalah milik Allah. Lalu yang ketiga, kita diperintahkan untuk berdoa, berusaha berdoa, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah hadirnya istri yang soleha di dalam rumah tangga. Masya Allah. Mana? Memang saya lihat wajah-wajah soleha. Ayo sama-sama. Bisa sedikit sama-sama. Hanya istri. Ya. Oh, dede dodon. Ngapa na istri soleha dodon kamma? Hanya istri apa? Hanya istri soleha. Oh, tidak tahu. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama balasan kebahagiaan bagi orang-orang yang senantiasa menggantungkan persoalan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, adakah di antara kita yang tidak memiliki masalah persoalan hidup? Ada. Kita iya Kaical ada. Betul. Baru kita bilang tadi banyak utangku. Kucuekin. Iya. Iya. Betul. Baru utamanya. Segala persoalan hidup yang kita hadapi hendaknya kita gantungkan hanya kepada Allah. Adakah di antara kita yang tidak memiliki masalah ini? Banyak kan?
masalah rumah tangga, pekerjaan, ada masalah di dalam majelis taklim, tetapi di sini insya Allah tidak ada, Ji. Kenapa? Iya, iya. Tapi di sini insya Allah tidak, karena kompak semua kita lihat. Apalagi alhamdulillah hadir Ibu Lurah tadi, masya Allah. Ibu Lurah, ya, sehat Ibu Lurah, masya Allah. Iya. Jadi persoalan hidup apapun yang kita hadapi, masalah rumah tangga, anak kita, hendaknya kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau ada utang tak, gantungkan hanya kepada Allah. Bangun di tengah malam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah, ya. Bukankah di dalam Al-Qur'an sering kita baca surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-Samad. Bukan Ustaz Abdul Somad, ya, tapi bagus namanya karena di dalam Al-Qur'an yang diambil. As-Samad sering kita baca di dalam Asmaul Husna-nya Allah yang ke-99. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, Ibu di sini. Ini ibu-ibu di sini tidak bisa dipancing, langsung nadas. Nagas pulki. Ibu, As-Samad dalam Asmaul Husna-nya Allah urutan keberapa? Mulai mina hitung. 68. As-Samad bimakna qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Gantungkan ini. Masalah apapun, masalah kecil, bahkan para sahabat itu Pak Bu, dalam riwayat disebutkan masalah urusan dapurnya pun garam, dalam riwayat ada Pak ditemukan. Itu masalah garam, ia gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebentar Ibu yakinkan dalam hati tak, kalau ada masalah tak, gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita lanjut setelah yang satu ini. Ya, Ibu belajar ibadah itu jangan ibadah soal lain, apa itu sama tadi. Jangan sampai di sebelah ini. Di sebelah mana? Yang bilang di sini, saya dong. Masuk di sebelah ini, di sana iya, di sini. Iya, iya. Jadi yang maksudnya nanti kan sambung lagi ya. Jadi yang maksudnya sudah banyak saya bagi bisa ada teman kita bicara dulu ya. Jadi masih bersama di Kaul bersama-sama itu kreasi Indonesia. Kembali lagi kita bersama Sarjana Hidup Kreasi Indonesia. Mana juga kebutuhannya buat ibu-ibu majelis taklim kuliah di mana tahu? Kota. Iya. Jadi ibu-ibu kata, kota bilang ini, maksudnya yang ini adalah saya ini pun di sana lagi kuliah. Kemarin kan sana sekolah. Ini angin kencang. Tadi kita ceramah pakai ibu yang mana saya. Coba kita kali-kali ukur yang ada di mana. Oke, jadi ibu kita lanjutkan ya, tahu saya ya. Ini masih tentang kisah inspiratif tukang kayu dan banyak. Saya Iya, terima kasih. Tadi
kita menggantungkan segala persoalan hidup kita hanya kepada Allah. Adakah satu kisah tentang As-Samad ini? Sahabat Nabi SAW, Zubair bin Awwam, itu sahabat terbaik Rasulullah SAW. Kita bisa mengambil contoh terdalam dari Zubair ini. Suatu ketika Zubair ini ibu dalam keadaan sakit. Lalu kemudian ia berpesan kepada putranya, "Wahai anakku, ketika engkau mengalami persoalan hidup di dalam kehidupanmu, engkau merasa letih, engkau merasa bahwa hidupmu itu tidak ada lagi kehidupan di dunia ini, maka mintalah kepada majikanku." Lalu kemudian putranya berkata, "Demi Allah, wahai ayah, aku tidak tahu apa maksud daripada majikan yang engkau maksud." Kemudian ayahnya mengatakan, "Majikanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika aku minta kepada majikanku, maka majikanku senantiasa memberikan pertolongan kepada." Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kehebatan, kekuasaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Ali Imran, surah ketiga di dalam Al-Quran, itu ayat 26, disebutkan, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Ayat ini Pak Bu bahkan digunakan oleh orang tua dulu kita, dijadikan sebagai zikir di pagi dan petang hari. Bahkan sebagian imam masjid ketika sholat maghrib dan selesai sholat subuh, itu dia zikirkan ini, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha." Sama-sama. Apa Ibu? "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab." Ini zikirnya, ini luar biasa. Ada yang di belakang begini. Tapi insya Allah setelah acara ini mereka hafal. Amin. Surah Ali Imran ayat 26. Kalau mau dilihat posisinya di dalam Al-Quran sebelah kanan bagian tengah. "Katakanlah wahai Muhammad, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki." Jadi Allah memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah cabut pula kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bu, alhamdulillah kita di sini hadir Ibu Lurah kita. Lurah apa? Barabaraya. Barabaraya Utara. Bukan Jibarsel. Bukan ya. Ini contoh pemimpin yang betul-betul menggunakan kekuasaannya dengan baik. Luar biasa. Ibu tidak salah gunakan kekuasaannya. Ia hadirkan, ia kumpulkan para ibu-ibu majelis taklim bersama Pak Imam yang begitu panjang jenggotnya. Saya tadi kaget, saya kira ini ustadznya. Iya, Bu, kekuasaan itu titipan dari Allah. Allah mudah saja membalikkan. Ingat kisah Fir'aun. Fir'aun memiliki kekuasaan, kehebatan, tapi ia salah gunakan kekuasaannya. Lalu kemudian Allah abadikan jasadnya. Kenapa? Karena Fir'aun menganggap dirinya bahwa ia adalah Tuhan. Dalam surah ke-79 surah An-Naziat
Bahkan Fir'aun berani mengatakan, qala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Allah murka sehingga Allah abadikan itu jasadnya sebagai pelajaran buat kita semua. Bagi siapa? Bagi kita, terkhusus bagi pemimpin-pemimpin kita, bahwa jabatan itu janganlah kita salah gunakan, karena mudah saja Allah membalikkan jabatan tersebut. Allah bisa muliakan kita, Allah bisa juga hinakan kita. Contoh yang lain itu, Presiden Turki Kemal Atatürk, dengan kekuasaannya ia salah gunakan. Dibunuhlah para penghafal Quran yang ada di Turki. Lalu kemudian azan diganti dengan bahasa Turki. Singkat cerita, kematiannya begitu mengerikan, tidak diterima oleh tanah. Makanya kalau maki lihat kuburan itu di atas tanah, lihat maki kuburannya Kemal Atatürk, karena digali begitu ditimbun naik lagi. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, kita ibu bawa yang tidur boleh nih? Iya. Yang tidur sakit kita jangan boleh bukan boleh. Yang tidur tak apa ibu ya? Itu boleh ya. Iya. Yang ketiga Ibu, kita diperintahkan untuk berusaha, berdoa, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang yakin terhadap Allah, maka Allah akan berikan pertolongan, berikan jalan keluar. Jadi seperti tukang kayu, dia yakin di malam harinya, akhirnya di pagi harinya diberikan jalan keluar, tidak jadi dihukum mati. Bukan cuma itu, Allah juga berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Apa rezekinya? Disuruh buat peti mati. Oleh sebab itu, keyakinan kita harus kita tanamkan dalam hati. Masjid kita ini masjid yang disebut dengan masjid hakul yakin, dengan keyakinan yang sebesar-besarnya. Tingkatan keyakinan itu Pak Bu ada 4. Yang pertama ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin masjid kita ini. Lalu kemudian yang keempat adalah keyakinan yang disebut dengan kamalul yakin. Kamalul yakin ini adalah keyakinan yang sempurna. Siapa yang miliki itu? Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan yang sempurna ini baginda Rasul yang miliki. Makanya disebut dengan insan kamil. Insan itu manusia, kamil itu kesempurnaan. Jadi manusia yang sempurna. Mungkin kita sebatas di ilmu yakin, ainul yakin, ataukah hakul yakin. Tetapi baginda Rasul itu sudah sempurna keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbicara tentang kita berdoa, berusaha berdoa, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti masalah rezeki itu Ibu, harus diusahakan dan harus berdoa. Pernah suatu ketika Imam Malik iya. Iya, kita lanjut. Pernah suatu ketika tentang rezeki, kan kita singgung tadi, berdoa, usaha dan doa. Imam Malik ya, seorang ulama di kalangan di saat itu dia memiliki kitab yang namanya kitab Al-Muwatta. Imam Malik guru dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ulama fikih, ulama yang faqih. Imam Syafi'i. Pernah Imam Malik, seorang guru ini bertanya kepada muridnya, wahai Syafi'i, muridku, bagaimana pendapatmu tentang rezeki? Lalu kemudian Imam Syafi'i mengatakan, rezeki itu harus diusahakan guru. Lalu kemudian gurunya mengatakan, kalau saya rezeki itu biar kita duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki itu akan datang.
Ustaz, sekarang ini waktunya kita akan memanggil 2 orang ya yang mau bertanya, nanti akan kita kasih salam dari dulu. Siap. Silakan Ibu, siapa yang mau bertanya? Silakan. Ibu, silakan maju ke sini. 1, 2, 1. Cantik, Masya Allah. Satu. Iya. Ini orang bilang ini yang punya pasangan. Nama atas siapa? Dari Majelis dari mana? Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahra, Pak Ustaz. Bah. Bahra. Masya Allah. Ya, kebetulan kami jajaran pengurus Majelis Taklim Fakul Yakni. Oh iya, tahu. Langsung saya jadi. Iya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya. Pertanyaan saya karena berkaitan dengan keseharian saya bahwa Iya. selama ini saya sudah melaksanakan perintah Allah, sudah berdoa, sudah berdoa, sudah sholat, Iya. tapi saya merasa bahwa doa saya belum dikabulkan. Oh, iya, terus. Ya, saya merasa apakah memang saya kurang yakin, saya tidak tahu apakah saya masih kurang yakin. Yang jelas saya merasa doa saya belum dikabulkan karena saya sudah melakukan sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat dengan puasa. Iya. Tapi sampai saat ini saya merasa belum dikabulkan. Saya mau ada anak soleh, Iya. doa anak yang soleh. Apakah jadi ketaatan apa dengan ketaatan apa yang harus saya lakukan, kemudian ibadah apa dan apa yang harus saya lakukan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sini dulu Bu. Iya. Alhamdulillah. Bahagia ini. Nanti anak soleh. Terima kasih ya Bu ya. Pertanyaan disimpan dulu ya, nanti dijawab sama Ustaz dan saya akan kembali lagi. Satu lagi, silakan Ibu. Bisa. Silakan Ibu. Nanti dijawab pertanyaannya. Oh, itu udah tajwidnya. Yang penting anak soleh. Oh, tidak banyak tidak minta, yang kuat tidak minta. Yang penting anak soleh. Ya, Ibu nama atas siapa pada sana ini ya? Oh, kau pengen minta apa? Siapa? Oh, gimana boleh tadi kan? Ya, balik. Silakan nama siapa? Nama saya Nur Hayati. Nur Hayati, Cahaya. Yakin. Aman ya. Saya Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. sama-sama. Pertanyaan saya barangkali bisa Iya. singkat tapi Iya. Panjang. tidak ada. Singkat dan padat. Yang saya ingin tanyakan Iya. Ustaz di sini bagaimana caranya menjadi istri yang salehah. Iya. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Ayo, Ustaz kasih kita lagi tentang dari Ustaz saja. Nanti kita kasih saja. Kita, iya kita minta. Nah, ini ibu kan kita tanya dari ya. Nah saya yang malah lagi. Iya, setiap saya nanya langsung. Terima kasih Bu ya, nanti jawabannya. Oke. Nah, pertanyaan Pak Ustaz. Iya. Silakan Ustaz. Jawab pertanyaan ibu-ibu Baik. dan saya yang aku yakin. Yang pertama tadi dari Ibu Bahra. Bahra ya? Bahra. Bahra itu artinya bahrun, berarti lautan. Mudah-mudahan insya Allah anak tak menjadi anak yang soleh, Amin. menjadi lautan ilmu insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sama namanya nenekku Bahra. Iya, saya tantiku. Ternyata saya tantik. Mati kita. Iya. Kalau saya nenekku meninggal itu. Sama ini apa ya? Iya. Tapi insya Allah panjang yang warna itu. Iya, amin. Ketemu itu dari saya tantikku nih. Iya, sezaman itu Iya. memang. Pertanyaannya, selama ini Ustadz saya sudah berdoa, saya sudah taat kepada Allah, saya tahajud dan lain sebagainya. Ya, Tapi betul. saya merasa bahwa doa saya belum dikabulkan oleh Allah. Iya. Ibu, kita harus berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Saya merinding bahas tentang berbaik sangka kepada Allah. Tidak ada doa seorang hamba yang tidak dikabulkan oleh Allah. Doa itu ada 3 itu. Ada yang dikabulkan langsung, ya, langsung dikes, langsung. Oke, iya. Ada yang mungkin Cicil. interval waktu, Iya. ada interval waktunya. Ya, Misalnya mungkin tahun depan, ya, tahun yang akan datang. Dan yang ketiga nanti di hari kemudian kelak, seperti itu. Ibu, tentang doa kita ini. Kita sudah berdoa lantas kemudian belum dikabulkan oleh Allah. Kuncinya adalah sabar. Ya, sabar Ibu. Bu, sabar.
Senawi aja nak tanya poin ini Ustaz. Ya, tetap berbaik sangka kepada Allah, lalu kemudian niatkan istighfar kita. Ya Allah, istighfar saya ingatkan untuk saya dan anak saya. Jadikan anak saya menjadi anak yang soleh, solehah dengan istighfar. Ya, yang soleh ya, soleh. Ya, soleha juga ibu, siapa tahu insya Allah panjang umur, menikah, ada istrinya, soleha istrinya seperti itu. Ya, Amin. jadi sekira itu ibu. Kemudian yang kedua dari ibu Lelah Hayati. Nur. Cahaya dalam hayat. Ya, apa ya? Pertanyaannya singkat, Ustaz, bagaimana caranya menjadi istri yang soleh? Saya jawab gitu Ustaz. Sanang kau dibala. Ya. Sanang kau dibala. Aku minta apa? Iya. Menjadi istri yang soleha. Yang pertama, taat dan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cinta saya suami dan Kalau dia taat kepada Allah, maka dia taat kepada Rasul, maka yakin dan percaya. Kalau dia paham betul-betul tentang ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, ia membuka sejarah Nabi, bagaimana para istri Nabi, ketaatannya istri Nabi kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang pertama taat dan cinta kepada Rasul. Kemudian yang kedua menjaga aib suami, dan yang ketiga jangan lupa bikinkan kopi di rumah. Sudah, berarti ibu ini aman ya, Bu? Aman Bu? Ada juga sawita? Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar kopi sebentar pulang. Iya. Ustaz, ada lagi kesimpulannya untuk hari ini? Kesimpulan, 4 kesimpulan kita bahwa jadikan persoalan hidup kita ini, setiap persoalan hidup kita hendaknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kehebatan kekuasaan milik Allah, kematian dan kehidupan itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan dalam menjalani kehidupan ini, diperintahkan untuk berusaha dan berdoa, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, jadilah, tanamkanlah di dalam diri kita menjadi istri yang solehah, baik terhadap suami kita, sehingga insya Allah kelak kita diberikan bukan cuma keluarga sakinah di muka bumi ini, tetapi dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya hamba yang fakir, yang dhaif ilallah, miskin ilmu, bahkan kurang sempurna dalam ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Murid Muhammad Rizkan Iqbal Jafar. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ada tausiah dibawakan oleh Ustaz Rizkan Jabar. Semoga kita semua dapat oleh-oleh pulang dan di rumah tadi beli dan diamalkan seperti yang sampaikan Ustaz. Jadi istri yang saya kira mulai istri yang soleh. Biasanya. Padahal kalau ibu dulu lah ya. Nah sekarang terima kasih buat ibu-ibu Ustaz dari aku yakin, terima kasih banyak ya. Yang penting kita nanti akan ada lagi Ustaz di Ustaz yang berbeda, bisa di rumah. Jadi yang mudah saja boleh silakan ya untuk ikuti Ustaz Gaul. Nah sekarang jangan lupa untuk follow Instagram dari Sang Kejadul itu @kejadul_id ya. Mohon maaf kalau saya salah kata karena kesempurnaan milik Allah SWT, kesalahan milik saya, Ustaz dan semuanya. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Ustaz kami bersama Sarung Kejadul. Nia anugamara sepe-sepeta nia apakalabiri magirialanga nia pangadakan nia turiolota nia agama ni katapaki mingkania apakah sekre
Ia mintu lipa ampakalepui lipa kaya mintu Indonesia. Lipa gajah duduk bate pada kana Indonesia.